Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai statistika matematika, yaitu materi ekspektasi 2 peubah acak lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Alvaris Putra Alam MPD. Di sini kami kelompok 3 beranggotakan Melvina Safinatus Soleha, NIM T 2018-7044, Ahmad Fauzan, NIM T 2018-7047, Kutsiati Rofikoh, NIM T 2018-7061, Sita Nurfaikoh, NIM T 2018-7070, dan Indah Winarsi, NIM T 2018-7074. Nah, di sini kami akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah fungsi pembangkit momen gabungan, kemudian koefisien korelasi, dan yang ketiga adalah akibat kebebasan stokastik. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Melvina Safinatus Soleha, yaitu mengenai fungsi pembangkit momen gabungan. Fungsi pembangkit momen gabungan adalah fungsi pembangkit momen yang diperoleh berdasarkan fungsi peluang gabungan atau fungsi densitas gabungan dari 2 peubah acak. Fungsi pembangkit momen itu dapat digunakan untuk memperoleh momen-momen, baik 1 peubah acak maupun 2 peubah acak. Selanjutnya definisi 7.15 mengenai fungsi pembangkit momen gabungan umum, yang bunyinya, jika X dan Y adalah 2 peubah acak baik diskrit maupun kontinu, maka fungsi pembangkit momen gabungan dari X dan Y dinotasikan dengan M dalam kurung T1, T2, didefinisikan sebagai M dalam kurung T1, T2 sama dengan ekspektasi EXP dalam kurung T1X ditambah T2Y. Untuk negatif H1 kurang dari T1 kurang dari H1 dan negatif H2 kurang dari T2 kurang dari H2, kemudian H1 lebih dari 0 dan H2 lebih dari 0. Selanjutnya definisi 7.16 mengenai fungsi pembangkit gabungan diskrit. Jika X dan Y adalah peubah acak diskrit dengan Px, Y adalah peluang gabungan dari X dan Y di X, Y, maka fungsi pembangkit gabungan dari X dan Y, maka fungsi pembangkit momen gabungan dari X dan Y didefinisikan sebagai M dalam kurung T1, T2 sama dengan sigma X, sigma Y, E pangkat T1X ditambah T2Y dikali E pangkat T1X ditambah T2Y dikali Px, Y. Selanjutnya, definisi 7.17 atau mengenai fungsi pembangkit momen gabungan kontinu. Jika X dan Y adalah peubah acak kontinu dengan Fx, Y adalah nilai fungsi densitas gabungan dari X dan Y di X, Y, maka fungsi pembangkit momen gabungan dari X dan Y didefinisikan sebagai M dalam kurung T1, T2 sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga integral negatif tak hingga sampai tak hingga dari E pangkat T1X ditambah T2Y dikalikan Fx, Y dx dy. Fungsi pembangkit momen marginal dari X diperoleh dari fungsi pembangkit momen gabungan dengan mensubstitusikan T2 sama dengan 0. Sehingga M dalam kurung T1, 0 sama dengan MT1 sama dengan ekspektasi EXP dalam kurung T1X. Penentuan momen-momen dari gabungan acak X berdasarkan fungsi pembangkit momen digunakan rumus sebagai berikut. Mu X sama dengan ekspektasi X sama dengan do M dalam kurung T1, 0
per do T1, di mana T1 sama dengan 0, sama dengan do M dalam kurung 0,0 per do T1. Ekspektasi X kuadrat sama dengan do kuadrat M dalam kurung T1,0 per do T1 kuadrat, di mana T1 sama dengan 0, sama dengan do kuadrat M dalam kurung 0,0 per do T1 kuadrat. Adapun penentuan varians dari X digunakan rumus sebagai berikut. Var X sama dengan sigma X kuadrat sama dengan do kuadrat M dalam kurung 0,0 per do T1 kuadrat dikurangi dalam kurung do M 0,0 per do T1 yang dikuadratkan. Fungsi pembangkit momen marginal dari Y diperoleh dari fungsi pembangkit momen gabungan dengan mensubstitusikan T1 sama dengan 0, sehingga M 0,T2 sama dengan MT2 sama dengan ekspektasi EXP dalam kurung T2Y. Penentuan momen-momen dari peubah acak X berdasarkan fungsi pembangkit momen digunakan rumus sebagai berikut. Mu2 sama dengan ekspektasi Y sama dengan do M dalam kurung 0,T2 sama dengan do M dalam kurung 0,T2 per do T2, di mana T2 sama dengan 0, sama dengan do M 0,0 per do T2. Untuk ekspektasi Y kuadrat sama dengan do kuadrat M dalam kurung 0,T2 per do T2 per do T2 kuadrat, di mana T2 sama dengan 0, sama dengan do kuadrat M dalam kurung 0,0 sama dengan do T2 kuadrat. Adapun penentuan varians dari X itu digunakan adapun penentuan varians dari Y digunakan rumus sebagai berikut. Var Y sama dengan sigma Y kuadrat sama dengan do kuadrat M 0,0 per do T kuadrat do T2 kuadrat dikurangi dalam kurung do M 0,0 per do T2 yang dikuadratkan. Kemudian, adapun nilai ekspektasi XY ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Ekspektasi XY sama dengan do kuadrat M dalam kurung T1, T2 per do T1 dikali do T2, di mana T1 sama dengan T2, sama dengan do kuadrat M dalam kurung 0,0 sama dengan do T1 dikali do T2. Kemudian kita lanjut pada contoh 7.15. Misalnya, fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk Px, Y sama dengan 1/12 dikali dalam kurung X tambah Y, di mana X sama dengan 1, 2, dan 3, kemudian Y sama dengan 1 dan 2. Tentukan fungsi pembangkit momen gabungan M dalam kurung T1, T2. Kemudian tentukan fungsi pembangkit momen marginal dari X, kemudian hitung ekspektasi X dan var X. Selanjutnya, tentukan fungsi pembangkit momen marginal dari Y, kemudian hitung ekspektasi Y dan var Y. Penyelesaiannya, yang pertama, kita harus menentukan fungsi pembangkit momen gabungan atau M dalam kurung T1, T2. Berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen gabungan diskrit, maka ini kenapa kita menggunakan momen gabungan diskrit, karena X dan Y dalam contoh itu adalah termasuk peubah acak diskrit. Kemudian menggunakan definisi 6.7
7.16, maka M dalam kurung T1, T2 itu sama dengan sigma X, sigma Y dari E pangkat T1X ditambah T2Y dikali P X, Y. Kemudian sama dengan sigma X dari 1 sampai 3 dan sigma Y dari 1 sampai 2 menggunakan batasan-batasan dari X dan Y. Kemudian dari E pangkat T1X ditambah T2Y dikalikan 1/21 dikali dalam kurung X ditambah Y sama dengan 1/21 dikali T1X ditambah T2Y dikali 2 ditambah E pangkat T1X ditambah 2T2 dikali 3 ditambah E pangkat 2T1 ditambah 2T2 dikali 4 ditambah E pangkat 3T1 ditambah T2 dikali 4 ditambah 3T1 ditambah T2 dikali 5. Sehingga M dalam kurung T1, T2 sama dengan 1/21 dikalikan dalam kurung 2 kali T1 ditambah 2 kali E pangkat T1 tambah T2 ditambah 3 dikali E pangkat T1 ditambah 2T2 ditambah 3 dikali E pangkat 2T1X ditambah T2, maksudnya 3 dikali E pangkat 2T1 ditambah T2 ditambah 3 ditambah E pangkat 2 kali T1 ditambah 2T2 dikali 4 ditambah E pangkat 3T1 ditambah T2 ditambah 5 dikali E pangkat 3T1 ditambah 2T2 dengan T1 elemen bilangan real dan T2 juga elemen bilangan real. Kemudian kita akan menentukan fungsi momen gabungan marginal dari X, kemudian menghitung ekspektasi X dan varians X-nya. Yang pertama, fungsi pembangkit momen marginal dari X adalah MT1 sama dengan M dalam kurung T1,0 sama dengan 1/21 dikali 5 kali E pangkat T1 ditambah 7 kali E pangkat 2T1 ditambah 9 dikali E pangkat 3T1 di mana T1 elemen bilangan real. Kemudian rataan dari X adalah ekspektasi X sama dengan do M dalam kurung T1,0 per do T1 di mana T1 sama dengan 0 sama dengan 1/21 dikali 5 kali E pangkat T1 ditambah 14 dikali E pangkat 2T1 ditambah 27 dikali E pangkat 3T1 di mana T1 sama dengan 0 sama dengan 1/21 dikalikan 5 ditambah 14 ditambah 27. Ekspektasi X diperoleh nilai 46 ditambah 21. 46/21. Selanjutnya kita akan mencari varians dari X. Adalah var X sama dengan ekspektasi X dikurangi ekspektasi dari X dikuadratkan. Kemudian ekspektasi X kuadrat itu sama dengan do kuadrat M dikali T1,0 per do T1 kuadrat di mana T1 sama dengan 0. 1/21 dikali 5 dikali dalam kurung 5 dikali E pangkat T1 ditambah 28 dikali E pangkat 2T1 ditambah 81 dikali E pangkat 3T1 di mana T1 sama dengan 0 sama dengan 1/21 dikali dalam kurung 5 ditambah 28 ditambah 81. Kemudian diperoleh dari ekspektasi X kuadrat sama dengan 114
per 21. Jadi var X-nya itu sama dengan 114 per 21 dikurangi 46 per 21 dikuadratkan sama dengan 278 per 441. Kemudian yang terakhir kita akan menentukan fungsi pembangkit momen marginal dari Y, kemudian menghitung ekspektasi Y dan var Y. Yang pertama, fungsi pembangkit momen marginal dari Y adalah M dalam kurung T2 sama dengan M dalam kurung 0, T2 sama dengan 1 per 21 dikali dalam kurung 9 dikali E pangkat T2 ditambah 12 dikali E pangkat 2 T2, di mana T2 elemen bilangan real. Rataan dari Y adalah ekspektasi Y sama dengan do M dikali do M dalam kurung 0, T2 sama dengan do T2, di mana T2 sama dengan 0, sama dengan 1 per 21 dikali 9 dikali E pangkat T2 ditambah 24 dikali E pangkat 2 T2, di mana T2 sama dengan 0, sama dengan 1 per 21 dikali dalam kurung 9 ditambah 24, sama dengan 33 di 33 per 21. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan mencari varians dari Y. Var Y adalah var Y sama dengan ekspektasi Y kuadrat dikurangi ekspektasi Y dikuadratkan. Ekspektasi Y kuadrat sama dengan do kuadrat M dalam kurung 0, T2 per do T2 kuadrat, di mana T2 sama dengan 0, sama dengan 1 per 21 dalam kurung 9 dikali E pangkat T2 ditambah 48 dikali E pangkat 2 T2, di mana T2 sama dengan 0, sama dengan 1 per 21 dikali dalam kurung 9 ditambah 48. Ekspektasi dari Y kuadrat sama dengan 57 per 21. Jadi var Y sama dengan 57 per 21 dikurangi 33 per 21 dikuadratkan sama dengan 108 per 441. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.